Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa dalam program Umat Bertanya, Ustadz Yun Menjawab. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas tentang ibadah, Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Pak Azwar Anas di Magelang. Pertanyaannya begini, Ustadz, saya bekerja di Yogyakarta sekitar Tugu Jogja. Hampir setiap hari saya laju dari rumah, artinya pulang pergi dari Magelang ke Jogja ke kantor tempat bekerja yang berjarak kurang lebih 60 km. Namun, terkadang saya tinggal di kos dekat kantor saya barang 1 atau 2 malam saja. Apakah dengan kondisi saya seperti itu, bolehkah saya menjamak sekaligus mengqashar sholat wajib saya? Terutama ketika saya bermalam di kos-kosan. Monggo Ustaz. Ya, Mas Azwar Anas ya dari Magelang. Jadi ini babnya bab menjamak dan mengqashar. Ya. Jadi kalau menjamak itu bisa karena musafir, bisa juga karena sakit, bisa juga karena hujan. Nah, tapi kalau mengqashar itu hanya karena safar. Jadi karena ini safar, bisa dua-duanya, dia bisa menjamak dan bisa mengqashar. Nah, sekarang dia tinggal di Magelang, kerjanya di Yogyakarta, Tugu. Menurut hitungan dia tadi 60 kilometer itu sudah memenuhi syarat musafir apa tidak? Jawabannya sudah. Bahkan lebih pendek dari itu sudah, karena ukurannya itu bukan kilometernya, tapi ukurannya itu adalah tempat dia bermukim. Jadi iqamahnya, kalau bahasa Arab, iqamahnya di mana, mukimnya di mana, menetapnya di mana. Nah, dia menetapnya di Magelang. Berarti kalau dia sudah meninggalkan Magelang, safar apakah ke Jogja, apakah ke Purworejo, apakah ke Solo, Semarang, itu dia sudah musafir. Karena dia tidak menetap di Jogja, dia menetapnya tetap di Magelang. Perkara dia musafir tiap hari atau sekali seminggu itu terserah. Jadi sebenarnya untuk Azwar Anas, Bapak Azwar Anas, tiap hari dia sudah memenuhi syarat menjamak dan mengqashar. Jadi misalnya dia ingin tiap hari dia menjamak dan mengqashar. Jadi sampai di Jogja nanti salat zuhur, dia salat zuhur 2 rakaat, kemudian salam, kemudian lanjut dengan salat asar 2 rakaat pada waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Atau dia pilih nanti waktu asar. Jadi dia salat zuhur 2 rakaat, kemudian salam, salat asar 2 rakaat, kemudian salam pada waktu asar, itu disebut dengan jamak takhir. Nah, jadi Bapak Azwar Anas bebas. Apalagi sampai bermalam. Sampai dia bermalam semalam 2 malam, dia dalam keadaan musafir boleh menjamak dan mengqashar. Jadi nggak ada masalah ketika dia nginep di Jogja semalam 2 malam, tetap jamak dan qashar. Maka malah semakin kuat posisi dia sebagai musafir, Ustaz. Iya, musafir. Jadi tidak nginap saja dia sudah musafir. Apalagi sampai menginap. Itu udah jelas dia musafir. Kecuali kalau dia pindah kos ke Jogja, itu dia tidak musafir lagi. Dia sudah mukim di Jogja, tapi kan dia tidak pindah. Jadi ukurannya itu bukan jarak, bukan kilometernya, tetapi ukuran keluar dari daerah pemukiman. Nah, sekarang itu memang orang tidak bisa mengukurnya dengan administrasi. Misalnya saya tinggalnya di kota Jogja. Kalau saya keluar kota berarti ke Sleman. Cuma dia batas kota. Melangkah 2 langkah udah sampai Sleman, nggak bisa dihitung. Hanya 10 menit Ustaz ya perjalanan. Udah keluar kota tapi kan dekat. Jadi ditambahlah dengan perasaan, dengan kepantasan, rasanya dia udah musafir apa belum. Gitu ya. Karena batas kalau di Jogja ini kan batas antar kabupaten dengan kota itu dekat-dekat aja. Jadi saya tiap hari saya tinggal di Sleman.
mengajar di Bantul melalui kota Yogyakarta. udah 3 daerah. 3 daerah ya. Jadi saya karena saya menganggap baik daerah saya tinggal di Sleman, daerah saya tinggal lewati kota Jogja, daerah kerja di Bantul, saya anggap masih satu wilayah pemukiman. Maka saya tidak pernah menjamak dan Makassar. Tapi kalau saya pergi ke Kaliurang, pergi ke Magelang, ke Gunung Kidul sana, Ustaz, di atas. Itu kita sudah di luar wilayah kita tinggal, kita menjamak dan Makassar ke Gunung Kidul. Kira-kira yang menjadi substansinya itu apa, Ustaz? Patokannya itu apa? Kerepotan kita mencari tempat sholat atau apa? Jadi ada 2 ya, dalam masalah hukum rukhsah itu ada 2. Pertama ada ilat, yang kedua ada hikmah. Nah sekarang pertanyaannya, hukum itu dibangun berdasarkan hikmah atau berdasarkan ilat? Nah jadi kalau pertanyaan Mas Ali itu sudah mengarah kepada hikmah. Padahal hukum itu dibangun berdasarkan ilat. Bunyal hukmu ala illatin wala yubnal hukmu ala hikmatin. Hukum berdasarkan ilat. Ada ilat, ada hukum. Tidak ada ilat, tidak ada hukum. Ya, al hukmu yaduru ma illatihi adaman wa wujudan. Nah, tapi kalau al-hukmu yaduru ma hikmatihi adaman wujudan, itu hukum itu tidak memberikan kepastian. Bisa sangat fleksibel nanti. Misalnya, kenapa boleh menjamak Makassar supaya tidak mengalami kesulitan? Lalu dijawab, apa sih sulitnya? Saya, apalagi orang penting ya, keluar rumah, pintu mobil dibukakan, naik Alphard, dalam senang, sampai Jogja keringat aja juga belum. Apa sulitnya? Jakarta naik pesawat, dari rumah, bandara turun, nunggu ruang tunggu nyaman, pesawat nyaman. Di jalan nanti ada rider. Apa kesulitannya? Sulitnya? Nggak ada. Tapi kalau dia naik sepeda, jalan kaki, nanti hukum tidak ada kepastian. Kalau berdasarkan hikmah. Tapi hikmah itu bisa ada untuk satu orang, bisa enggak. Tapi hukum harus untuk semua. Jadi kadang-kadang mungkin hikmah puasa supaya kita merasakan bagaimana susahnya orang miskin lapar. Itu hanya berlaku pada orang kaya yang tidak pernah lapar. Nanti didengar oleh orang miskin, nggak usah puasa, saya sudah mengalami lapar tiap hari. Nggak berlaku kan? Padahal hukum itu untuk semua. Nah, oleh sebab itu, jamak kasar itu hanya bicara ilat. Bunyal hukmu ala illah. Apa ilatnya? Ilatnya melakukan safar. Kalau sudah memenuhi syarat safar, maka berarti boleh menjamak, boleh mengkasar, ada hukum. Tercapai atau tidak tercapai hikmahnya. Tapi, walaupun misalnya ya, semua serba mudah. Udah saya ke Jakarta, nggak usah jamak, nggak usah mengkasar, gampang kok. Tapi bisa saja terjadi sesuatu delay. Kalau tidak delay, begitu dia nanti dalam hitungan dia nanti salat asarnya di Jakarta, terus terbang. Tahu-tahu cuaca buruk di sana, muter-muter nggak bisa mendarat, akhirnya diputuskan tidak jadi mendarat, balik lagi. Begitu balik lagi asar udah habis. Nah, kadang-kadang sesuatu yang kita perkirakan lancar bisa jadi tidak lancar, sehingga kalau dia mengambil posisi wadah, kalau begitu saya menjamak dan mengkasar, ada masalah. Nah, kalau masalah ini masih tersisa satu pertanyaan, kalau itu rukhsah, keringanan, lebih baik diambil apa enggak? Ya, itu sering juga ditanyakan Ustadz itu. Lebih baik diambil apa enggak? Saya lebih baik, saya musafir, saya lebih baik sholat seperti mukim 4 rakaat, tidak menjamak dan tidak mengkasar,
atau lebih baik saya mengambil jamak dan Qasar. qasar. Nah, itu mana yang lebih baik. Nah, dalam hal ini harus ada petunjuk dari dalil. Kalau ada petunjuk menyatakan, petunjuk jelas, dalil menyatakan bahwa tidak diambil lebih baik, baru dinyatakan tidak diambil lebih baik. Khilaf rukhsah aula. Jadi namanya ar-rukhsah khilaf aula. Misal puasa. Puasa kan diberi keringanan. Kalau dia dalam perjalanan, dia sakit, dia sudah uzur tua. Lalu tetapi di ujung ayat dikatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sekalipun kamu dapat keringanan, musafir boleh tidak puasa, sakit boleh nggak puasa, tapi kalau kamu tetap puasa itu lebih baik. Maka dalam kasus puasa khilaf aula, walaupun ada keringanan, tidak diambil keringanan lebih baik. Tapi kalau tidak ada penjelasan, petunjuk dari nas bahwa khilaf aula, maka ar-rukhsah aula. Dalam sholat safar tidak ada petunjuk. Sehingga kalau menurut hemat saya, kalau kita musafir di jamak dan di kasar lebih utama daripada tidak. Nah, itu namanya rukhsah aula. Menyambung masalah Ustaz, jamak dan qasar. Ada orang yang mengatakan kalau kita musafirnya setelah 3 hari, misalnya orang Jakarta ke Jogja, dia selama 3 hari masih dianggap sebagai musafir gitu. Tapi setelah 3 hari dia mengatakan sudah tidak lagi musafir. Gimana Ustaz? Jadi memang para ulama dalam hal ini berbeda-beda pendapatnya. Ada yang mengatakan 3 hari. 3 hari sudah cukuplah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Lebih dari 3 hari dianggap sudah mukim. Tapi ada yang berpendapat selama tidak ada niat untuk mukim, dia musafir. Gitu saja. Mau 3 hari, mau seminggu, mau 10 hari, mau sebulan, 2 bulan, tidak ada niat untuk menetap, maka hukumnya tetap musafir. Alasannya, sahabat-sahabat Nabi pernah pergi berperang, terkurung oleh musim dingin. Mungkin bersalju juga ke daerah utara, terus tidak bisa pulang. Di sana sampai 7 bulan. 7 bulan? 7 bulan. Nah, selama 7 bulan itu mereka menjamak dan mengkasar. Karena menganggap kami tidak ada niat mukim, tidak ada kemau mukim, tapi cuaca yang menyebabkan kami harus mukim. Maka statusnya tetap musafir. Itu sahabat Nabi Ustaz ya? Ya, itu sahabat Nabi. Bukan di zaman Nabi, sahabat Nabi setelah Nabi meninggal dunia dan berjalan seperti itu. Nah, tidak ada yang membatasi 3 hari apa 7 hari itu, tidak ada nasnya. Itu hanya ijtihad saja. Maka terjadi perbedaan pendapat. Nah, kalau saya secara pribadi tidak membatasi. Jadi ukurannya itu adalah selama tidak mukim, dia musafir. Terserah. Mau seminggu, mau 2 minggu, mau sebulan, selama tidak mukim namanya musafir. Nah, itu bisa ditanya aja. Bapak kan dia sudah 10 hari Jakarta tuh. Bapak udah pindah Jakarta? Belum. Netap Jakarta? Enggak, saya masih Jogja kok. Itu artinya masih musafir. Masih musafir ya. Termasuk orang-orang yang sering dapat tugas luar kota Ustaz. Misalnya dari Jogja ke Surabaya, sana seminggu ke Jakarta, itu dalam perjalanan itu masih musafir. Orang Jogja ini kemana-mana dia. Jadi dari kota lain juga begitu. Itu semuanya adalah dalam musafir. Jadi yang tidak dipakai orang hukum musafir itu kalau dia sedang berada di Masjidil Haram. Nah, itu memang selama Masjidil Haram dia memang niatnya nunggu sholat terus di sana ya. Nah, tetapi bisa juga kalau dia sholat maghrib di Masjidil Haram, isya nggak ada niat untuk kembali, dia jamak aja dengan isya. Ya. Atau sholat zuhur, dia pulang, balik lagi asar. Ada juga yang
zuhur datang ke masjid, asar nggak balik, ya dia bisa langsung jamak zuhur dan asar di Masjidil Haram. Ya. Baik Ustadz, saya kira demikian penjelasannya dari Ustadz Yun, Pak Azwar Anas yang di Magelang. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan juga tidak ragu-ragu di dalam menjamak dan mengqashar salat ketika kita dalam keadaan sebagai musafir. Terima kasih, sampai berjumpa dalam program Umat Bertanya, Ustadz Yun menjawab pada episode berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan dikirim melalui WA, sebut nama, kemudian ketik nama, kemudian alamat, kemudian pertanyaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.